Shalom teman-teman, terima kasih banget udah nyempetin waktu malam kalian buat dengerin renungan malam ini. Dan sebelum memulai renungan ini, marilah kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dan membimbing kami dari kegiatan pagi hari tadi hingga malam hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sedikit isi dari firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir dimanapun kami mendengarkan renungan ini. Dan Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini yang hendak menyampaikan sedikit renungan, agar apa yang aku sampaikan adalah dari Tuhan untuk teman-teman, jadikan pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, di kesempatan malam ini aku mau tanya kalian semua, pernah gak sih kalian mikirin yang enggak-enggak, kayak overthinking gitu loh, mikirin yang berlebihan? Nah, padahal itu juga belum tentu benar. Nah, aku punya sedikit kesaksian. Pada waktu kelas 10, guruku itu ngasih info untuk besok ada ulangan harian matematika. Dan namanya juga ujian, pasti aku kalau nggak kalian pengen banget nilainya itu di atas KKM. Meskipun pas nilainya KKM kan tetap kayak bangga gitu kan, apalagi dengan kemampuan kita sendiri. Nah, setelah ngerjain ujian itu, aku sendiri nganggap kalau aku bisa lah ya, aku mampu ngerjain ulangan ini. Aku yakin kalau nilaiku bagus. Nah, dengan berjalannya waktu, minggu depannya nilai UH ku ini dibagiin dan aku dapat di bawah KKM, sedangkan aku lihat temanku itu nilainya di atas KKM. Jadi aku langsung kayak mikir, bukannya DE kemarin itu nggak belajar ya, sedangkan aku belajar mati-matian buat dapetin nilai tinggi di atas KKM, dan dia hanya main game dia bisa dapat di atas KKM. Nah, dari situ aku mulai mikirin yang enggak ke temanku itu. Pasti DE itu kayak nyontek, repek, kalau enggak nyari info soal dan jawaban ke kelas lain. Nah, pikiranku yang kayak gini itu bikin aku makin kepikiran buat hal yang lebih buruk lagi. Kan nggak terima dengan nilai segitu, apalagi di bawah KKM dan jauh banget. Nah, terus aku makin mikir kalau alah nggak usah belajar lagi lah kalau ada ulangan. Masa aku belajar dapat nilai jelek, sedangkan nggak belajar dapat nilai bagus. Nah, dari kesaksian ini aku bisa ambil kalau yang mikir aneh-aneh itu bisa bikin kita masuk ke dalam dosa. Kalau udah mikir yang aneh-aneh, udah iri sama temen yang dapat nilai segitu. Mari kita buka di Filipi 4 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Kesaksian dan ayat yang kalian dengar, ada 3 pokok poin yang aku temuin. Yang pertama, pikiran buruk kita bisa berimbas sama perilaku, tindakan, dan kata-kata kita. Nah, setelah tahu nilai itu tadi, aku kayak terima dan emosi gitu kan, terus memikirkan hal yang gak baik, mikirin gak usah belajar aja, kalau belajar aja nilaiku jelek. Nah, dan kita sudah iri ke temen yang nilainya lebih tinggi dari kita. Toh ya, padahal kita gak tahu kalau dia belajar atau udah paham sama materi. Belum juga kalau emang aku sendiri yang ngerjainnya kurang teliti atau jago. Yang poin yang kedua, kenapa sih kita harus jaga pikiran kita? Itu ada di Korintus 3 ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu.
Nah, di ayat tadi dijelasin bahwa kita itu bait Allah. Bait Allah itu kudus. Jangan sampai kita mengotori bait Allah yang kudus dengan sesuatu yang kotor atau yang gak bermanfaat dan merugikan. Tubuhmu dan tubuh kita ini tempat roh Allah yang Allah tinggal. Buat tempat yang layak buat Roh Kudus hidup dan bekerja di tubuh kita itu. Yang ketiga, pikirkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan fokus sama Tuhan Yesus saja. Di poin ketiga ini kita diingatkan lagi buat mikirin aja yang bagi kita penting dan gak bikin Tuhan sakit hati. Kalau kita mengalami kayak kesaksian aku tadi, jangan overthinking, jangan negative thinking dulu. Kalau kamu sendiri belum tahu apa yang benar dan apa yang salah. Sekian dari renungan malam ini, kiranya kita dapat berpikiran positif dan tidak mengotori bait Allah, agar firman ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Setelah kita mendengarkan renungan malam ini, marilah kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah melaksanakan renungan malam ini, dan kiranya Engkau memberkati kami di malam hari ini, dan agar di pagi hari kita bisa menghirup udara segar dan melanjutkan aktivitas kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.